Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam, Pak Ya, Giri, silakan. ya. Tadi yang tentang bahwa bersalawat itu insya Allah akan diterima walaupun niatnya tidak ikhlas gitu namanya atau ada kesalahan lain. Iya. Itu apa sebabnya gitu? Apakah hanya amalan itu, apakah ada amalan lain atau hanya salawat spesial itu aja yang amalannya? Ya, silakan yang lain mungkin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yusuf. Iya, Pak Moderator izin bertanya. Mau tanya tentang amalan-amalan, kemudian ada yang mengatakan bahwa ketika kita sekali amalan tersebut justru akan memudahkan kita istilahnya ada sesuatu ilmu yang masuk ke dalam diri kita bisa memberikan efek negatif bagi kita. Suka ada di kajian-kajian ustadz yang lain juga seperti itu. Jadi ketika melakukan amalan-amalan yang banyak dengan jumlah bilangan sekian, tapi kok malah kita orang tersebut justru malah ada kemasukan lah atau justru apa ya istilahnya tuh? Ya poinnya itulah. Apakah seperti itu ataukah memang ada niat khusus yang perlu diluruskan dari kita ketika kita mendapatkan amalan dari guru kita atau mendapatkan istilahnya ijazah dari guru-guru kita dengan terhadap amalan tersebut. Itu aja. Terima kasih. Mungkin silakan yang lain. Kalau nggak ada sambil berjalan ya. Ya. Kalau ini saya mau tanya lagi Ustaz, boleh? Oh, silakan Pak Giri, silakan. Pertanyaan ini tidak berkaitan dengan sholawat ya, tentang masalah sholat. Iya, kan dikatakan bahwa sholat malam itu atau sholat tahajud itu dilakukan hanya setelah kita tidur ya, terus bangun terus baru sholat kan. Kalau belum tidur tidak disebut sholat tahajud gitu ya. Ya. Nah terus bagaimana kalau tidurnya itu habis maghrib? Jadi bangun tengah malam tapi masih masuk isya, jadi isya terus tahajud itu bagaimana? Itu dihitung tahajud atau lain ininya apa hitungannya? Gitu aja. Terima kasih Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Saya jawab dari tadi yang mana? Yang pertama tadi ya. Jadi ini salah satu kekhususan memang Pak Giri tadi yang bertanya. Sholawat ini punya kekhususan yang luar biasa. Jadi dia ini walaupun kita sambil riya ataupun gak khusyuk, karena tadi bertendensikan hadis yang tadi qalbin ghafil tadi, qalbin ghairu hadir, walaupun hati kita gak hadir kemudian dicampuri dengan keinginan dipuji ya, ini tetap oleh Allah diterima. Jadi beralaskan ataupun dengan alasan Rasulullah ketika ditanya oleh sahabat, wahai Rasulullah, apakah pahala 10 ini diberikan kepada orang yang khusyuk? Oh enggak, kata Rasulullah. Pahala yang khusus 10 ini memang umum, pokoknya mutlak dia baca sholawat pasti dapat itu. Nah, walaupun dia tidak hadir hatinya. Tidak hadir hati ini kan oleh ulama ditafsiri mungkin dia bisa dalam keadaan mengerjakan sesuatu yang lain, fokusnya terpecah, ataupun nanti memang dia dalam keadaan tidak ikhlas, dalam artian ingin pamer ya, suaranya dibagus-bagusi. Nah ini mendapatkan keistimewaan yang lebih, karena tadi sesuai dengan hadis tadi ada riwayatnya, ada riwayat bahwa sholawat ini memang punya kekhususan yang beda dengan yang lain. Kalau amalan yang lain apakah ada? Sepengetahuan saya khusus untuk sholawat. Khusus untuk sholawat. Mungkin dari teman-teman yang lain pernah bisa mendengar riwayat, mungkin ada amalan lain. Cuman yang saya tahu dan yang saya baca ini tadi di keterangannya bahwa hanya sholawat saja. Selain sholawat tidak ada kekhususan yang lebih. Itu Pak Giri yang pertama. Kemudian yang kedua tadi dari Yusuf.
bagaimana kalau kita baca amalan kemudian malah ngeblank gitu ya, mungkin amalannya jadi gini, dalam amalan memang hizib itu punya kadar masing-masing. Makanya salah satu yang harus diperhatikan bahwa ketika kita mendapatkan ijazah ya, harus memang dari guru. Ada amalan ini kita harus dari guru, nggak boleh ada amalan kemudian tiba-tiba kita baca tanpa ada amalan, kecuali sholawat. Kalau sholawat syaikhu man la syaikholah. Sholawat ini adalah tanpa harus ada ijazah bisa kita amalkan. Karena memang sholawat ini sifatnya adem, menyejukkan. Tidak ada dampak negatif yang ditimbulkan daripada sholawat. Nah, untuk wiridan-wiridan lain selain sholawat, mungkin bisa hizib ataupun wiridan-wiridan lain, ini harus ada mujiznya, harus ada orang yang ngasih ijazahnya. Ibaratnya orang sakit, dokter ini kan ngasih obat biasanya sesuai dengan melihat keadaan dia. Ya, pasiennya dia ini punya penyakit jantung nggak nih? Obatnya berarti jangan sampai yang bisa mengganggu kinerja jantungnya. Begitu juga ulama dalam memberikan ijazah amalan-amalan, ini dia menakar, beliau bisa menakar, oh ini anak usia baru tamat SMA, yang dikasih bacaan ini sekian kali. Kalau mungkin ada yang terlalu kemudian sampai ngeblank, ataupun sampai ada yang gila. Ada teman saya di Lirboyo memang, jadi dia dijazahkan oleh ayahnya baca Asmaul A'zam kalau nggak salah. Seharusnya dibaca sekali, kemudian dia baca 10 kali. Jadi tidak sesuai dengan, akhirnya dia overdosis. Jadi kalau wiridan-wiridan selain sholawat ini harus sesuai dengan takarannya. Jadi kalau orang punya penyakit, misalkan mah, ya minum promah ya 1 sebelum makan. Kalau dia makan 10, akhirnya kan terjadi Nah ini yang takutnya terjadi pada orang-orang yang mengamalkan suatu amalan tanpa ijazah ataupun tidak sesuai dengan arahan daripada gurunya. Biasanya terjadinya seperti itu. Jadi adanya gangguan, adanya akhirnya ngeblank, bisa sampai gila. Ini biasanya timbulnya tidak sesuai dengan apa yang diijazahkan ataupun belum pernah diijazahkan sama sekali. Kecuali sholawat ya. Kalau sholawat ya mas. Itu mungkin Yusuf, mungkin ada yang kurang jelas. Kalau secara peniatannya sendiri gimana? Kan kadang-kadang ada orang yang dikasih ijazah tapi tidak tahu, asal membaca aja. Itu bagaimana? Iya. Nah, ini juga yang pernah dibahas oleh Ki Anwar, kata beliau gitu. Jadi kalau orang niat wiridan itu takorub, ini insya Allah nggak akan terganggu. Jadi baca wiridan niatnya takoruban ilallah, mendekatkan diri kepada Allah tanpa ada niatan yang macam-macam, mungkin niatnya salah. Ini insya Allah aman. Yang penting disertai niat takorub ilallah. Kalau kita baca wirid kemudian hanya misalkan ingin kaya saja, ini biasanya nanti ada efek negatif juga yang muncul. Ya, ada efek negatif juga yang muncul karena tadi niatnya ini yang akhirnya kotor, merubah yang asalnya wiridan ini suci, tapi karena niatnya jelek akhirnya ngeblank. Ada juga yang seperti itu ya. Jadi misalkan baca hizib ya, tapi tujuannya untuk berantem. Akhirnya nanti dia nggak bisa mengendalikan itu karena niatnya memang sudah buruk. Ya. Biasanya kan ulama ini kalau ngasih wiridan walaupun itu untuk tenaga dalam, ini biasanya tujuannya adalah ketika diganggu baru dia bisa keluar, bisa muncul. Tapi kalau dia memang sengaja ingin membuat onar, ini biasanya nggak muncul. Malah yang terjadi tadi itu malah ngeblank ke otaknya.
yang di Cianjur itu ada ya, di Cianjur itu ada istilah ilmu jeblak. Jadi jeblak itu dari jarak jauh dia bisa menangkis orang lain. Tapi kalau kita ingin buat onar, nggak akan bisa ngefek itu. Jadi di Cianjur itu ada, mungkin nanti bisa dilihat di videonya di YouTube ada jeblak, ilmu jeblak. Dari jarak jauh kita hanya dengan tangan, ada yang dengan mata, tinggal puasanya berapa lama. Itu kalau memang niat dari awalnya dia pengen buat onar, ini nggak bisa, nggak akan muncul, nggak akan keluar. Tapi dengan niat dia untuk menjaga diri, ketika diserang orang baru bisa muncul. Dan itu pun sifatnya ketika darurat. Gitu, Ayusuf. Iya, tadi ada yang nanya hizib itu apa katanya. Oh iya, hizib itu semacam susunan ya, wiridan yang disusun oleh ulama. Di hizib itu ada banyak macamnya. Ada hizib bahar, ada hizib nawawi, ada hizib sakron, macam-macam. Ya. Kalau yang dosisnya sedengan ya hizib yang ada di kitab Khulasoh Madadnya Habib Umar itu ada hizib nawawi, ada hizib sakron. Ya. Ini hizib nasor juga ada. Itu adalah susunan-susunan kalimat ya, yang dikarang oleh para ulama, disusun oleh para ulama yang memang ma'rifat, yang kadangkala itu memang muncul bukan dari keinginan beliau, tapi memang ada semacam ilham dari Allah, kemudian beliau menuliskan itu untuk kegunaannya sebagai penjagaan. Sekali lagi, sebagai penjagaan. Nggak ada kok hizib tujuannya untuk menyerang, ini nggak akan fungsi biasanya. Tapi kalau untuk penjagaan, insya Allah. Dan yang ada di kitab Khulasoh Madad Nabawi ini semua fungsinya adalah penjagaan, menjaga kita daripada gangguan. Nggak ada kok tujuannya menyerang. Ini kan kalau menyerang berarti kita berbuat jahat kepada orang. Itu Yusuf. Iya, makasih. Terus yang Pak Geri tadi, bagaimana tidurnya dari maghrib bangun tengah malam? Ya, berarti sudah dikatakan tidur, Pak. Sudah dikatakan, karena yang namanya tahajud itu ya al-qiyam ba'da naum, bangun kemudian kita sholat sebelumnya tidur. Jadi sudah bisa dikatakan sebagai tahajud. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Jadi lail itu kan umum, ya. Umum, fatahajjad nafilatan lak. Jadi bisa kita dikatakan sebagai orang yang melaksanakan tahajud. Itu Pak Geri. Mungkin nanti ibarat tambahannya pelengkap saya kirimkan ke grup. Oke, ya terima kasih Ustaz Tarif. Jadi walaupun belum sholat Isya, karena di sini antara maghrib dengan Isya itu kadang terlalu panjang, terus udah ngantuk. Iya, tidur dulu, kemudian bangun sholat Isya. Oke, ya, terima kasih Ustaz Tarif. Iya, sama-sama. Karena sebagian orang kadang gitu. Jadi sebagian orang kadang mungkin siangnya kelelahan, seperti di mana? Di Lirboyo itu kadang yang siang harinya memang kerjanya adalah di bagian bangunan, ini kadang sore sudah lelah, akhirnya setelah maghrib udah nggak kuat tidur, pada maghrib biasanya bangun antara jam 1 jam 2, kemudian dilanjut tahajud. Jadi nggak masalah Pak. Mungkin satu lagi silahkan. Ada lagi? Pak moderator, silakan. Kalau mungkin nggak ada. Ya, silakan Bapak Ibu sekalian. Giliran moderator yang nanya. Atau saya yang nanya ya? Buat kuis Pak Ustadz. Silakan. Allah.
ataupun yang berhubungan dengan keseharian, silakan mungkin punya kejanggalan, ya bisa sama-sama sharing. Nanti juga mungkin ada yang mau jawab di sini, silakan. Dan saya mau nanya Pak Ustadz lah. Ya, Pak Ebin, silakan. Pak Ustadz, itu zaman dulu saya waktu kecil suka orang bawa isim. Oh Ya, iya. Nah, bawa isim itu suka ditulis la ilaha illallah atau apalah salawat gitu, ditulis pakai kertas, kemudian atau kain gitu terus digantung dipakai di mana? Di kalung atau disimpan di dompet gitu. Itu bagaimana, Ustadz? Terima kasih, Iya. Pak Ustadz. Sama-sama. Memang ada beberapa ulama-ulama yang memang punya, ada mungkin kalau sebagian ulama ini yang nulis misalkan malam tahun baru nulis Bismillahirrahmanirrahim 313 kali, Ar-Rahman 50, Ar-Rahim 50, simpan taruh di dompet atau taruh di berangkas. Itu memang ada. Pada intinya sama, kita kalau punya keyakinan bahwa yang memberikan dampak itu adalah gara-gara benda itu. Saya pakai cincin, wah ini gara-gara cincin saya ini hoki. Ini bisa menimbulkan kita syirik. Jadi kalau kita membawa tulisan-tulisan seperti itu, kita yakin bahwa Allah yang memberikan, yang maha kuasa, yang maha memberikan anugerah kepada kita. Bukan gara-gara tulisan itu, bukan. Bukan gara-gara tulisan itu, cuman sebagai istilahnya penjaga saja. Dalam artian dalam hati kita nggak boleh, wah gara-gara ini nih, nggak. Ya. Sama dengan kita punya keyakinan bahwa nasi yang membuat saya kuat. Itu juga kalau punya keyakinan bahwa hanya nasi bisa menimbulkan syirik. Maka yang harus kita yakini bahwa dengan nasi Allah memberikan kita kekuatan. Dengan adanya tadi amalan yang kita tulis, Allah memberikan kita kelancaran. Itu hanya bukan benda itu, bukan, tapi Allah. Jadi mu'athirnya, kalau dalam kitab dikatakan al-mu'athir, yang bekerja, yang memberikan dampak itu ada Allah. Jadi nggak ada gara-gara itu tuh. Kalau nggak ada itu saya nggak hoki. Nah, itu sulit. Dan yang harus diperhatikan lagi, kalau kita punya seperti itu, hal-hal yang seperti itu, jangan kita bawa ke WC. Ya. Sebagian orang kadang punya cincin, kemudian cincinnya ada tulisannya, di situ ada Asmaul Mu'adzam, ada lafaz Allahnya. Kita bawa ke WC nggak boleh. Kalau ini Habib Jailani itu keponakannya Habib Salim, salah seorang ulama di Yaman juga. Beliau bahkan sampai kalau ada peci, ada tanda terompahnya itu ya, paham ya? Yang peci tanda terompah itu loh. Iya. Itu dari beliau itu punya fatwa nggak usah dibawa ke WC. Karena itu adalah gambar sendalnya Rasulullah yang dihormati. Jangan sampai dibawa ke tempat yang kotor. Gitu Pak Ebin. Ya, makasih Pak Ustadz. Yang penting kita tahu apa yang kita tulis, juga ada ulamanya jelas. Kadang sebagian ini kan mantra-mantranya, kalau memang mantra-mantra yang ilmu hitam, kita yang harus hati-hati. Tapi kalau sekiranya kita paham, oh ini tulisannya ayat Quran, kemudian juga jelas orangnya yang ngasih, insya Allah aman. Iya Pak Ustadz, terima kasih. Malah saya saya anjurkan juga nih untuk teman-teman semuanya, saya anjurkan nulis nama-nama Ashabul Kahfi, tempelkan di rumah. Ini insya Allah aman dari maling, aman dari kebakaran. Yang pernah kejadian itu di Lirboyo, waktu itu ada kebakaran di dapur, ya. Dapur kebakaran. Kemudian kiai dulu itu nulis nama Ashabul Kahfi, Miksalmina, Tamliho, ya. Martunis, Nainunis. Kemudian dilemparkan. Ini alhamdulillah padam apinya. Jadi untuk bapak-bapak sekalian, nanti saya kirimkan nama-nama Ashabul Kahfi, ditempel di rumah, di pintu rumah di atas. Ada juga yang
di sebagian keterangan itu ditulis, kemudian dilipat, dimasukkan, dikalungkan sama anak kecil. Itu juga ada riwayatnya seperti itu. Tapi yang harus kita hati-hati kalau anak kecilnya dibawa ke mana? Ke WC, jangan sampai terbawa. Itu mungkin Pak Moderator mungkin bisa dicukupkan. Ya, baik, terima kasih atas jawaban-jawabannya Ustadz Arif dan juga bapak-bapak sekalian yang sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan pada sesi tanya jawab ini. Untuk itu, mari kita cukupkan kajian pada kesempatan kali ini. Sebelum ditutup, mungkin bisa dipimpin dengan doa oleh Ustadz Arif. Ya, Pak Geri, doa Pak Geri. Silakan Pak Geri. Saya mesti doa nih. Silakan Pak Geri. Saya doa yang standar saja ya, yang biasa di. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Amin. Allahumma na'udzubika minal qalbi la takhsha wa na'udzubika minal ilmi la yanfa' wa na'udzubika minan nafsi la tashba' wa na'udzubika min yusma'. Allahumma na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima na'lamuhu. Allahumma na'udzubika minal kufri wal faqr wa na'udzubika min adzabil qabr la ilaha illa anta. Allahumma na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika min ajzi wal kasal wa na'udzubika min bukhul wa na'udzubika min ghadabil rijal. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam rabbika bil izzati amma yasifun. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Demikian Ustaz. Terima kasih ya. Terima kasih Pak. Dari awal sampai akhir saya mohon maaf, mungkin ada kekurangan, kesalahan, mungkin nanti kalau ada koreksi silahkan, saya terbuka. Mungkin ada keterangan yang kurang pas, nanti kita diskusikan, cari. Mudah-mudahan yang kita pelajari malam ini bermanfaat fid din wa dunya wal akhirah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, minta maaf juga Ustaz Arif.